Selamat sore, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Saya berharap ibu-ibu semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan tentunya bersyukur semua ibu-ibu boleh tetap setia bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Khususnya melalui Persekutuan Komisi Wanita GKI Sulsel Jemaat Makassar pada sore hari ini. Baik, mari sebelum memulai ibadah kita pada sore hari ini, saya mengundang kita semua merendahkan hati pikiran di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu teduh. Amin. Baik, mari ibu-ibu, saya mengajak kita semua mengangkat satu pujian. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Kita angkat pujian saat sore hari. Sekali lagi. Saat sore hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan, Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, ku sembah Kau. Sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan, Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, dalam pimpinanmu. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami bersahati datang kepadamu, kami mau menaikkan syukur kepadamu, kami mau menyerahkan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang selalu beserta dengan kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami juga bersyukur untuk segala apa yang sudah Tuhan berikan, segala apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan Engkau yang melayakan kami untuk datang menghadap hadirat-Mu. Dan Tuhan pakai suara kami, diri kami untuk boleh sungguh-sungguh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan,
menyerahkan juga untuk segenap penatalian sepanjang sore hari ini, yang menolong memberkati kami, memakai kami untuk boleh menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami sepanjang sore hari ini ke dalam anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik ibu-ibu, saat ini mungkin ada di antara kita yang merasa khawatir, merasa takut, mungkin kita berbeban berat. Tapi ibu-ibu, ingat firman Tuhan di dalam Matius mengatakan, burung di langit, bunga di ladang, Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anaknya, orang yang percaya kepadanya, pasti itu akan memelihara, menjaga dan juga menghibur kita. Saya mengajak kita mengangkat satu pujian, bunga bakung dengan warna yang indah. Nanti akan dilanjutkan dalam bahasa Mandarin, Yeti Tehwa. Baik, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, penginjil Krisdika. Kita angkat pujian, Ku Tahu Siapa Yang Ku Percaya dari PPK 174. Kita akan nyanyikan ayat yang pertama, kedua, intro, dan ayat yang ketiga. Kasih Kristus tebusku jadi milikmu.
Selamat sore ibu-ibu yang diberkati Tuhan, Shalom. Ibu-ibu, sebentar kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang selalu Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa menikmati hadirat-Mu melalui pujian, dan bahkan kami juga diberikan kesempatan untuk bisa bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh tolong setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan juga ibu-ibu di rumah yang mendengarkan firman, biarlah kami boleh berkonsentrasi Tuhan ketika kami merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, kiranya juga firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, hari ini saya akan membawakan renungan yang bertemakan tentang keraguan, ragu gitu ya. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, pastinya pernah mengalami yang namanya ragu, bukan? Ragu, aspek dari keraguan yang sering kita ragukan, aspek yang sering kita ragukan itu seringkali berkaitan dengan persoalan hidup. Misalnya di tengah pandemi seperti ini gitu ya, melihat ada krisis ekonomi juga, kita ragu nih tentang pekerjaan kita mungkin. Apakah bisnis kita bisa bertahan atau tidak ya? Apakah saya masih bisa mendapatkan pekerjaan di tengah pandemi ini? Kemudian juga kita meragukan bagaimana kondisi keluarga saya di tengah pandemi seperti ini. Apakah saya masih bisa menghidupi keluarga saya? Apakah anak-anak saya masih bisa bersekolah? Dan lain-lainnya. Jadi di tengah kondisi seperti ini memungkinkan bagi setiap kita untuk meragu gitu ya, merasakan keraguan. Kita ragu tentang kondisi kehidupan kita saat ini. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita sebagai orang percaya bisa saja meragukan juga keberadaan Tuhan di tengah pandemi seperti ini. Tuhan, di mana waktu saya susah di kondisi pandemi seperti ini? Kok Tuhan kayaknya gak ada gitu ya, gak ada pas saya lagi susah. Kok doa saya juga seperti tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, pertanyaan-pertanyaan ini kerap kali muncul dalam diri kita dan masih banyak hal lain yang orang percaya ragukan dalam kehidupannya. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, sebenarnya ragu itu apa sih gitu ya? Sebenarnya ragu itu apa? Nah, di dalam KBBI gitu ya, ragu itu diartikan dengan keadaan tidak tetap hati, bimbang, merasa tidak yakin akan suatu hal. Nah, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, keraguan itu kerap kali berhubungan dengan daya jangkau akal kita. Sering gak masuk di akal. Jadi jika sebuah informasi itu melampaui daya jangkau kita cenderung meragukan informasi tersebut. Lalu kemudian juga keraguan itu kerap kali berhubungan dengan kelima indera kita. Jadi jika situasi melampaui ke lima indera kita meragukan situasi tersebut. Dan juga keraguan itu kerap kali berhubungan dengan pengalaman kita. Jadi jika sebuah pengalaman baru itu berlawanan dengan pengalaman yang tidak kita miliki sebelumnya, kita cenderung meragukan pengalaman baru tersebut. Nah, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, sederhananya keraguan itu selalu berurusan dengan kemanusiawian kita yang terbatas. Jadi manusia itu kan terbatas ruang dan waktu. Maka jika ada sesuatu hal yang melampaui batas diri manusia seringkali meragukannya. Orang pasti pernah mengalami yang namanya keraguan. Bahkan bukan hanya kita orang percaya, bahkan tokoh-tokoh di Alkitab pun juga pernah ragu ke Tuhan gitu ya, ragu ke Tuhan. Misalnya saja Thomas yang cukup terkenal gitu ya soal keraguannya. Kalau Thomas belum mencucukkan tangannya, dia gak akan percaya tuh kalau yang di depannya tuh adalah Tuhan Yesus. Dia ragu sama Tuhan Yesus yang adalah gurunya sendiri. Dan juga tokoh lain yang sebentar lagi kita akan bahas yaitu adalah Yohanes Pembaptis. Nah, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mari bersama kita membuka Alkitab kita
yang terambil di dalam Matius 11 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-6. Matius 11 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita semua. Di perikop ini diberi judul Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Ayat yang terakhir, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, tapi juga merenungkan, bahkan kita juga bisa berbuah melalui kebenaran firman Tuhan ini. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, bayangkan dari nats yang barusan saja kita baca, Yohanes adalah yang membaptis Yesus. Yohanes sendiri yang mengatakan bahwa lihatlah anak domba yang akan menghapus dosa dunia ini ketika membaptis Yesus. Jadi Yohanes tahu betul siapa Yesus itu. Yohanes juga yang mengajarkan tentang Yesus kepada orang banyak. Tetapi anehnya dalam perikop ini, Yohanes sendiri malah meragukan Tuhan. Dia mempertanyakan, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menanti orang lain?" Di ayat yang kedua dan 3 tadi yang barusan kita baca. Jadi bagaimana mungkin seseorang yang begitu yakin tentang Yesus sekarang malah memiliki keraguan seperti itu? Kita mungkin ketika membaca nats ini mungkin akan berpikir, kok bisa ya Yohanes Pembaptis meragukan Tuhan? Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, keraguannya ini ternyata terkait dengan kondisi Yohanes Pembaptis pada saat itu. Dia sedang berada di dalam penjara. Kondisinya yang tidak mengenakan. Kondisi yang membuatnya frustasi, kondisi yang begitu terpuruk. Kondisi di mana dia tidak dapat melakukan apa-apa. Yohanes Pembaptis adalah seorang tahanan yang dia tidak tahu kapan ia bisa keluar dari penjara, dan mungkin saja kondisinya itu bisa berujung pada kematian. Jadi kondisinya seperti ini bisa saja dia tergoda, Yohanes Pembaptis tergoda untuk berpikir meragukan Tuhan. Di dalam penjara, mungkin saja dia berpikir, jika benar Yesus adalah Mesias, bagaimana aku, teman-temanku atau pendahulu-pendahuluku diperhadapkan pada masalah-masalah seperti ini. Dan dibiarkan berlama-lama begitu saja untuk menanggungnya. Yohanes berpikir dan meragukan Yesus, kenapa Yesus tidak mencariku gitu? Kenapa Yesus tidak pernah mengunjungiku atau menghiburku di dalam penjara atau mempercepat pembebasanku? Nah, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, hal seperti ini pun juga bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya. Umumnya keraguan itu datang ketika masalah sedang terjadi. Dalam iman orang yang sangat saleh pun masih bisa muncul keraguan terhadap Tuhan. Keraguan yang datang dalam kondisi bergumul membuat kita mempertanyakan keberadaan Tuhan. Mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, banyak orang berpikir bahwa keraguan itu adalah lawan dari iman. Tetapi saya mengatakan itu tidak benar. Karena keraguan itu kan ketidakpastian atau tidak yakin terhadap suatu hal, bukan tidak percaya. Ketidakpercayaan yang merupakan lawan dari iman. Jadi tidak percaya mengarah pada penolakan untuk percaya. Sementara ragu itu mengarah kepada ketidakyakinan hati kita. Lalu kemudian banyak orang juga berpikir bahwa struggle gitu, bergumul dengan Tuhan berarti kita kurang beriman. Tetapi saya mengatakan itu tidak benar. Justru ketika kita struggle dengan Tuhan, kita bergumul dengan Tuhan, itu adalah tanda pasti bahwa kita benar-benar memiliki iman.
Jika kita tidak pernah struggle, kita tidak pernah bergumul, iman kita tidak akan pernah bertumbuh. Kemudian lagi, banyak orang berpikir bahwa keraguan itu tidak bisa dimaafkan. Nah, tetapi saya mengatakan hal ini tidak benar. Tuhan tidak menghukum kita ketika kita ragu atau mempertanyakan Tuhan. Misalnya Ayub dan Daud berulang kali mempertanyakan Tuhan, tetapi mereka tidak dihukum. Malah Tuhan dengan kasih-Nya yang lembut menuntun mereka dan menyertai mereka, memberikan healing, memberikan kesembuhan kepada mereka, memberikan keyakinan. Tuhan berjiwa besar untuk menangani semua keraguan kita dan semua pertanyaan kita. Jadi sebenarnya meragukan itu tidak salah jika selama keraguan itu menjadi proses kita untuk mengenal Tuhan yang pada akhirnya kita kembali berpengharapan di dalam Tuhan. Nah, keraguan itu jadi salah jika kita meragukan Tuhan dan itu menjadi final dalam hidup kita. Dalam arti misalnya kita jadi menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan yang pada akhirnya kita tidak bisa lagi percaya kepada Tuhan. Jadi meragukan itu tidak apa-apa, tapi lebih ke bagaimana sikap kita ketika kita sedang diperhadapkan oleh keraguan hidup. Nah, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, memang hidup sebagai orang percaya tidaklah mudah. Kita pun sebagai manusia berdosa masih kerap kali meragukan Tuhan, tidak percaya akan tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini. Mudah saja bagi kita untuk meragukan Tuhan dan bahkan menyalahkan Tuhan. Lalu kalau kita sudah ragu, kita harus bagaimana ini sebagai orang percaya? Kalau kita sudah ragu, kita harus bagaimana sebagai orang percaya? Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, poin yang pertama, kita mau belajar bahwa ketika kita ragu, kita harus datang kepada Tuhan dan lihat apa yang terjadi. Di dalam perikop yang kita baca barusan di dalam Matius ini, ketika keraguan itu menghantui Yohanes Pembaptis, dia tidak berdiam diri saja, dia menyuruh muridnya untuk datang kepada Yesus dan menyampaikan keraguannya kepada Tuhan. Dan lihat apa yang Yesus katakan di ayat ke-4 dan ke-5. Yesus di situ menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Jadi waktu Yesus menjawab itu, Yesus membeberkan semua yang ia lakukan kepada umatnya. Dia membeberkan atau memberikan list-list mujizat yang dia lakukan. Orang buta menjadi melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang miskin diberitakan kabar baik. Nah, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, jadi mujizat yang Tuhan katakan itu menjadi jawaban atas keraguan Yohanes. Yesus kembali memperkatakan tentang identitasnya sebagai Allah yang adalah Sang kebenaran. Waktu Tuhan melakukan banyak mujizat, dia melakukannya bukan hanya sebagai bentuk cinta Tuhan ke umatnya, tetapi Tuhan itu seperti sudah memplanningkan secara terperinci bahwa nantinya setiap mujizat yang Tuhan lakukan itu akan menjadi jawaban atas keraguan umatnya. Jadi mujizat itu menjadi bukti untuk membangkitkan kembali harapan orang percaya di tengah mereka berproses mengikis keraguan mereka. Mujizat yang Yesus lakukan itu sebagai tanda akan kehadiran Allah di dunia. Jadi apa yang Yesus lakukan itu menjadi saksi hidup bagi orang percaya. Nah, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita meragukan Tuhan, kembalilah ke pertanyaan dasar. Siapakah Yesus Kristus? Siapakah pribadi Yesus dalam diri kita masing-masing? Pertanyakanlah itu di dalam setiap diri kita. Akuilah jika dirimu memang sedang meragukan keberadaan Tuhan atau meragukan Tuhan dalam hal lain. Doronglah diri kita yang sedang skeptis ini, ragu-ragu ke Tuhan untuk mencari kebenarannya lewat kebenaran firman Tuhan. Berdialog dengan Tuhan. Minta Tuhan mengundang kita untuk datang dan melihat. Seperti misalnya di kisah para gembala waktu kelahiran Tuhan Yesus. Mereka memastikan sendiri dengan pergi bertemu
bayi Yesus secara langsung. Thomas tidak berdiam diri, dia datang mendekat Yesus dan memastikan bahwa yang berdiri di hadapannya itu adalah Yesus dengan mencucukkan tangan ke telapak tangan Yesus. Jadi datanglah dan lihatlah kepada sang kebenaran itu sendiri. Allah dapat menggunakan pengetahuan kita dan dialog kita dengan Tuhan untuk meluruskan jalan kita yang mulai meragukan Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, orang Kristen zaman now gitu ya, orang Kristen zaman sekarang, kelihatannya imannya kuat. Sebelum ada corona, dia pikir imannya sudah terbangun dengan kuat. Tapi ternyata setelah ada corona begini, banyak ternyata orang Kristen yang jadi ragu sama Tuhan. Imannya menciut ketika diperhadapkan dengan wabah yang mengancam dunia ini. Jadi ragu sama kehidupan yang dijalani. Banyak orang percaya jadi drop. Imannya goyah. Hal-hal seperti ini dapat dikatakan bahwa iman mereka itu hanya didasarkan pada emosi. Jadi mengejar pengenalan akan Tuhan hanya secara emosi pribadi saja. Mengalami dan ngerasain Tuhan hanya lewat emosi-emosi saja. Seperti contohnya dalam ibadah yang dicari soal berkatnya saja. Yang dicari tentang ikut Tuhan yang senang-senang saja gitu. Jadi waktu ibadah ngerasa terberkati atau dipenuhi Roh Kudus hanya karena musiknya. Contohnya seperti itu. Jadi iman seperti ini hanya mengandalkan emosinya saja dan dangkal. Sehingga pas kesusahan datang menghampiri hidup orang percaya, patah semua apa yang mereka percayai. Maka dari itu keraguan itu bisa jadi salah satu sarana Tuhan untuk kita semakin mengenal Tuhan itu yang bukan hanya lewat ibadah komunal, tetapi ibadah kita pribadi, merenungkan kebenaran Tuhan di setiap harinya. Maka dari itu kita mendasari iman kita pada pengetahuan akan Tuhan. Dalam pengalaman hidup Yohanes, walaupun dia sempat ragu, tetapi ketika ia mengetahui jawaban dari Yesus, lantas pikiran Yohanes ini flashback akan apa yang ia ketahui tentang nubuat-nubuat dalam PL yang digenapi melalui pribadi Yesus. Andai Yohanes tidak mengenal Yesus dengan baik, tidak mempelajari kitab-kitab Taurat, mempelajari perjanjian lama dengan baik, maka dapat dipastikan dia akan terus terkurung dalam keraguannya. Jadi ibu-ibu yang diberkati Tuhan, jangan takut untuk berproses di dalam keraguan kita bersama Tuhan. Dan jangan berdiam diri. Semakin kita membiarkan diri kita ini terpuruk dalam keraguan, itu tidak akan memberikan solusi. Tapi datanglah kepada Tuhan dan kenalilah pribadi Yesus melalui kebenaran firman Tuhan yang lebih mendalam lagi. Nah ibu-ibu, ini poin yang pertama. Datang kepada Tuhan dan nyatakanlah apa sih yang menjadi keraguan kita kepada Tuhan. Nah poin yang kedua adalah datanglah atau carilah sesama orang percaya atau carilah komunitas iman. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita ragu akan sesuatu, kita ragu kepada Tuhan, mintalah pertolongan dari orang-orang sekitar kita yang kita rasa bisa menolong kita keluar dari keraguan kita itu. Jangan berperang melawan keraguan kita sendiri. Carilah teman rohani atau hamba-hamba Tuhan di gereja yang dapat membimbing kita saat kita sedang meragukan sesuatu. Sharingkan apa yang menjadi keraguan kita. Sama seperti halnya Yohanes Pembaptis, dia tidak melawan keraguannya sendiri. Dia meminta tolong kepada para muridnya untuk bertanya kepada Yesus secara langsung. Yohanes Pembaptis tidak punya kemampuan untuk bertemu Yesus secara langsung karena kondisinya dia di dalam penjara. Tetapi dia memakai atau mengandalkan muridnya untuk menyatakan keraguannya itu kepada Yesus. Maka dari itu, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita perlu namanya komunitas yang saling membangun. Komunitas yang saling menolong kita untuk bisa saling bertumbuh. Nah, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, pertanyaannya juga kemudian bagaimana posisinya kalau kita yang didatangi oleh mungkin teman kita yang sedang ragu gitu ya. Gimana posisinya kalau kita yang didatangi teman kita yang sedang ragu?
Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, dengarkanlah keraguan mereka dan kemudian kita bisa mencocokkan dengan pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Apa yang telah Tuhan lakukan selama kita mungkin dulu juga pernah meragu. Dan katakan bahwa Allah yang sama yang kita sembah itu juga akan menolong teman kita ini untuk melewati proses ini dan kemudian kita bisa berdoa bersama. Jadi sharing life bisa menjadi sarana menguatkan sesama iman kita. Kita nggak bisa hidup sendirian, kita tidak bisa berjalan sendirian. Ketika kita berjalan sendirian di dalam keraguan itu, peluang ragu itu akan semakin besar. Tetapi kalau kita punya komunitas, kita bisa sharing kepada orang lain yang memang kita rasa memiliki kerohanian yang lebih seperti hamba Tuhan, kita jadi punya perspektif lain yang akan menolong kita bisa memahami Tuhan lebih dalam lagi. Dan juga ada kekuatan doa di dalam komunitas, saling menopang. Jadi ibu-ibu yang pertama tadi, kita datang kepada Tuhan dan nyatakan keraguan kita kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, datanglah kepada komunitas iman yang bisa menolong kita untuk keluar dari keraguan kita. Kemudian kita akan melanjutkan poin yang ketiga, yaitu yang ketiga adalah bertindak berdasarkan iman. Bertindak berdasarkan iman, bukan keraguan kita. Jika ibu-ibu sudah berdoa, sudah datang ke Tuhan, sharing dengan teman-teman rohani, diri kita yang sedang ragu ini mintalah kepada Roh Kudus agar kita bertindak berdasarkan iman kita. Kita bertindak atas apa yang kita percayai selama ini. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, dalam narasi di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab pada akhirnya Nuh yang tadinya tidak percaya, Nuh tetap membuat bahtera. Musa tetap keluar dari Mesir bersama bangsa Israel menuju Kanaan. Pada akhirnya Abraham membawa Ishak untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Pada akhirnya Daud pun berani menghadapi Goliat. Dan pada akhirnya Daniel dan teman-temannya tetap masuk ke gua singa dan mereka selamat. Jadi ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang bertindak berdasarkan iman mereka. Jadi di tengah keraguan mereka diperhadapkan pada situasi yang mencekam yang bisa membahayakan diri mereka sendiri, ada kekuatan yang meyakinkan mereka untuk mengikuti perintah Tuhan. Mereka tidak tahu hasil akhirnya seperti apa, hidup mereka itu bisa seperti apa. Tetapi mereka memutuskan untuk bertindak berdasarkan iman percaya mereka, bukan bertindak atas keraguan mereka. Dan Tuhan pun menyertai mereka. Nah, ibu-ibu yang berkati Tuhan, jika saat ini kita sedang ragu dalam hal apapun, mintalah kepada Tuhan untuk menolong kita yang sedang berproses ini menemukan jawaban dari keraguan kita. Minta Tuhan untuk membimbing kita dalam kita berproses bertumbuh dalam mengikut Dia. Carilah komunitas juga yang bisa membantu kita untuk menemukan cara pandang yang baru dalam mengikut Tuhan. Dan berdoalah, mintalah kepada Roh Kudus agar kita mengambil keputusan sesuai dengan apa yang kita yakini dan imanilah selama kita berproses dengan Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, di tengah keraguan kita, di tengah kondisi pandemi seperti ini, ingat dan percayalah, Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita sembah selama ini adalah Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan yang selalu menuntun dan tidak pernah meninggalkan kita karena Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Mari ibu-ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan, firman-Mu ini telah berhenti berbicara, tetapi biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan bagi kehidupan kami Tuhan yang sedang mengalami keraguan di tengah kondisi hidup ini kami Tuhan. Tuhan, biarlah ketika kami berproses, kami bergumul bersama Engkau, Tuhan mohon tolong berikan kami keyakinan, kami boleh melangkah berdasarkan iman kami. Dan biarlah juga Tuhan kami di komisi wanita ini kami menjadi satu komunitas iman yang boleh saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lainnya Tuhan ketika kami sedang mengalami keraguan. Dan biarlah Tuhan kami menjalani hari-hari kami ini, Tuhan boleh tolong kami, untuk kami terus boleh semakin mengenal Tuhan dengan baik, dan kami boleh semakin menjadi orang-orang yang terus berpengharapan di dalam Tuhan.
Tuhan firman-Mu telah berhenti berbicara, tapi biarlah firman-Mu ini boleh termeterai dengan baik di hati dan pikiran kami. Itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, boleh menjadi pedoman di dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami telah selesai merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Tuhan yang boleh terus berkarya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya ibu-ibu, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh meneguhkan kita untuk tidak ragu-ragu dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saat ini kita akan memberikan persembahan. Ibu-ibu boleh mempersiapkan persembahannya. Mungkin boleh menyimpannya dulu di rumah, di dalam amplop persembahan. Nanti ketika kita akan kembali beribadah bersama, ibu-ibu boleh membawanya ke gereja, atau ibu-ibu boleh mentransferkannya melalui rekening yang tertera di layar ibu-ibu sekalian. Atau ibu-ibu juga boleh memberikannya kepada pembina kita, penginjil Nova, ataupun kepada para pengurus. Baik, mengiringi persembahan kita angkat pujian Ku Tahu Siapa Yang Pimpin. Surga, kembali kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan, karena saat ini kami juga diberi kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Kami sadar Tuhan, segala apa yang ada pada kami, itu semua berasal daripada Engkau saja. Karena itu Tuhan, ajar kami juga untuk boleh mempunyai hati untuk terus memberi, khususnya untuk pekerjaan Tuhan. Dan biarkan Tuhan berkati, Tuhan pakai persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan melalui Komisi Wanita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menaikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada penginjil Nova. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur pada Tuhan kita boleh beribadah pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada setiap mereka yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan kita pada sore hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, menuntun mereka ketika mereka melayani Tuhan. Nah ibu-ibu, kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu. Kalau bukan Engkau Tuhan, maka sia-sialah akan segala sesuatu yang kami lakukan. Tetapi Engkau berkenan dan menghendaki agar kami boleh tetap setia beribadah kepada Engkau. Dan walaupun ini semuanya hanya dilakukan secara virtual, tetapi kami percaya Tuhan hadir di dalamnya. Tuhan, biarlah Engkau terus memimpin akan komisi wanita ini. Engkau menolong ketika komisi ini mengalami kesulitan. Dan Engkau yang terus menuntun agar komisi wanita ini boleh semakin bertumbuh, semakin berkembang, dan semakin menjangkau banyak jiwa-jiwa baru. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk contoh Krisdika yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Engkau berkati akan kehidupan keluarganya dan juga pelayanannya. Orang tuanya yang ada di Jakarta, Tuhan juga lindungi dan jagai. Kami juga doakan untuk
kehidupan pelayanannya. Tuhan semakin memakai hamba-Mu ini bersama dengan suami, agar mereka berdua boleh menjadi berkat di gereja Tuhan di tempat ini. Kami juga mengingat Tuhan situasi saat ini, kami mohon pertolongan Tuhan pada saat kota kami atau negara kami dipenuhi dengan orang-orang yang mendemokan akan persoalan Omnibus Law ini. Tuhan, biarlah pemerintah boleh mengambil suatu tindakan supaya Omnibus Law ini boleh disosialisasikan supaya setiap masyarakat boleh memahami dan juga dapat mengerti bahwa Omnibus Law ini hanya untuk kepentingan mereka dan melindungi mereka secara hukum. Dan biarlah ini semuanya membawa ketentraman di negara kami dan boleh menjadi suatu kemajuan bagi negara kami Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur karena vaksin sudah ditemukan dan vaksin ini saat ini sedang direalisasikan pada bulan November nanti mulai digunakan untuk mereka secara khusus yang menangani medis dan juga pihak-pihak keamanan. Biarlah virus corona boleh teratasi melalui akan vaksin yang disosialisasikan ini. Dan biarlah Tuhan tolong melalui vaksin ini sungguh-sungguh masyarakat Indonesia boleh kembali memiliki tubuh yang sehat dan kembali boleh beraktivitas. Dan juga Tuhan tolong supaya vaksin ini boleh berfungsi dengan baik sehingga kami semua boleh kembali beribadah di gedung ibadah kami. Kami juga menyerahkan akan negara kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, teristimewa pemerintahan secara khusus untuk Presiden Jokowi. Biarlah Tuhan berikan dia semangat, Tuhan berikan dia hikmat untuk bisa memimpin negara ini bersama dengan kabinet-kabinetnya. Mereka boleh bekerja sama, memberikan ketentraman dan juga kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar akan doa-doa kami ini. Dan biarlah Engkau menjawab doa ini seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sampai jumpa lagi minggu yang hari Jumat yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Amin.